Andai saya itu orang serakah, mau memanfaatkan orang yang keliru, tak anggap keliru, bukan bodoh loh ya, tak anggap keliru. Karena apa? Wong barang larang kok didol murah. Ini loh. Saya 3 pusakanya saja, itu 5M itu saya bisa. Karena apa? Yang satu itu, waduh, rokoknya keraton Solo semua, catnya keraton Solo semua itu. Ya terus ada ininya, ada berliannya, ada ininya macam-macam gitu. Terus akhirnya, Neng tolong ini ditaruh di kamar aja, ini taruh samar, yang ini di depan rumah, di tempat tamu enggak apa-apa, ini agak atas, ini yang terima kasih. Saking senengnya itu saya diajak makan di tengah sawah, disuguhi sate Ponorogo. Kayak gitu itu. Jadi cari duit boleh, tapi jangan sampai memanfaatkan orang yang sedang lupa, bukan bodoh ya, apa istilahnya. Ya gitulah watak saya itu. Berarti kita tetap harus menggali potensi diri ini. Betul, potensi diri itu, karena wujud Tuhan ya kita ini manusia ini, wujud Tuhan loh. Wujud realnya ya. Nah, wujud realnya ya kita ini, adik-adik ini. Meskipun orang gila, meskipun orang bambung, meskipun kere, Tuhannya tetap bersih. Yang gila, yang bambung, yang kere itu kan jiwanya, spiritnya. Mungkin karma, mungkin apa, mungkin pernah keliru hidupnya, tapi Tuhannya tetap bersih. Nah, COVID tadi itu tidak akan masuk kalau Tuhan kita tuh bersinar kuat di dalam tubuh kita. Iya. Logikanya seperti itu. Satu, yang kedua kali, budaya leluhur itu tidak ngawur. Kenapa di altar sesajian saya itu selalu siap kinangan kemenyan. Kinangan itu untuk luhur, kemenyan mas. Bangsanya COVID, kalau bau kemenyan, dia menjauh mas, menjauh. Saman pernah dengar Arab diserang COVID? Malah nggak dengar. Bukan karena anunya, doanya. Karena di sana tuh kalau beli menyan tuh kontainer gede nih, sak kontainer tuh gede bakar itu. Lalu yang ketiga, COVID itu kalau dengar suara gong gamelan geler gede gitu, dia kena getarannya itu nggak berani dekat, jauh. Nah sekarang di desa-desa itu tuh sudah jarang. Di kepala desa yang dapat dihidupkan lagi latihan gamelan, pemuda-pemuda, karena latihan gamelan itu melatih pribadinya, kehalusan hati, pikiran. Sama saksikan orang barat-barat, entah Inggris, entah Perancis, entah Amerika, yang belajar kerawitan dan nembang Jawa, perilakunya api-api, sopan-sopan, aduh. Jawani ya, Jawani, betul. Aduh kita waju jaritan, meskipun ya jaritannya lucu. Kemarin saya ketemu salah satu penghayat ini yang di Surabaya. Sedikit mungkin sharing atau curhat, beliaunya itu juga ngomong bahwa selama ini penghayat itu kok dipandang sebelah mata, enak tirikan gitu. Sebagai orang Jawa kan juga ingin posisinya itu paling tidak itu ya sama lah, keadilan sosial itu. Nah, kira-kira menurut pandangannya yang kapan kira-kira itu kita orang penghayat itu bisa diterima baik dari pemimpin kita ataupun mungkin dari tetangga kita, masyarakat agama yang lain. Jadi kalau tentang itu kita kelihatannya harus kembali ke tahun 1950 atau 60. Dulu tuh rukun banget di desa-desa itu, nggak ada yang jor-joran, nggak ada orang berpakaian gini ya, semua baik, diterima dengan baik. Yang kedua,
si Jawa itu karena halusnya hati, Mas, selalu memberi kehormatan kepada orang lain, sehingga kalau penghayat itu tercecer di mana-mana itu ya logis-logis saja, karena sudah budayanya itu sudah selalu menghargai, meskipun sumbernya itu satu sumber, terus dari kali sana kali seperti itu. Hanya sebagai seorang pimpinan negara, kalau sekarang disebut presiden, harus mampu secara politis mengambek para ma'artakan, mendahulukan mana yang penting untuk kepentingan jangka panjang anak cucu ini. Kalau misalnya saya seorang presiden, itu beri fasilitas yang hebat. Karena apa? Itu pelajaran budi pekerti. Jadi fanatik di penghayat itu tidak mungkin. Jadi pemberontak itu tidak mungkin. Bangsa lain ngocok-ngocok itu gini nggak mungkin, Mas. Karena hatinya itu sudah memproteksi dengan sendirinya. Dan ini tergantung sang presiden bagaimana mengambek para ma'artakan itu semuanya. Kalau masih takut dengan istilah agama dalam tanda petik, ya hancur, Mas. Arab Saudi, Pangeran Salman sekarang tuh banting setir 100 derajat. Wah, anak-anaknya itu cadarnya suruh menyopot semua, dan ternyata cantik. Karena akhir-akhir ini sudah mulai melemah orang pergi ke sana penghasilannya kan rekreasinya orang pergi umroh dan haji itu, rekreasinya itu ya. Nah, jadi jenengan itu kalau bilang itu rekreasi itu. Iya, memang haji itu artinya berkunjung, berkunjung. Di kamus bahasa Indonesia haji itu artinya berkunjung. Berkunjung itu artinya dolan. Lek cara Jawa Timur keluyuran, ya toh. Tapi lek mulai nggak dicelok apa nesu. Celok mbah keluyuran kondi gitu. Ya baik-baik saja, tapi jangan terlalu meninggalkan nasionalisme dan budaya kita. Tapi kita kan pada kenyataannya hidup di kampung atau di kota, ketika bertetanggaan dengan namanya minoritas kan kita mesti itu kita itu seperti dikucilkan itu yang ya. Oh iya. Mereka sepertinya menganggap kita itu orang yang aneh, orang yang sesat, orang yang Nah itu. Kira-kira menurut Eyang, kapan mereka yang di luar sana itu bisa terbuka pikirannya, bisa menerima kita? Ya itu tadi, Mas, nunggu satu opini itu tadi. Nah, kalau masih jauh kan ya berarti kan ya memang bangsa ini bubrahnya sudah terlalu jauh. 65 bubrahnya, Mas. 65 itu setelah Bung Karno diturunkan, ya. Terus dengan kamuflase PKI dibubarkan, semua pendidikan itu diganti oleh orang-orang yang dulu tuh ex fundamentalis agama, termasuk ke sekolah saya. Padahal tahun 62 saya ngadakan gerakan minta PKI dibubarkan di Blitar. Begitu ada tahun 65 dan itu saya dipimpin, namanya itu orang ternyata dari aliran keras tertentu dari kelompok agama tertentu itu, dan itu hampir seluruhnya. Dan setelah Indonesia terkuasai secara umum, kurikulum pendidikan baru berubah. Akibat kurikulum pendidikan dirubah dan diberi keleluasan seluas-luasnya orang yang ceramah tentang surga dan neraka, udah sejak itulah kita sulit, Mas. Hanya satu yang kita tunggu, ya terpilih tadi itu, karena berani nanti, betul-betul berani, nggak takut mati. Apa mana takut kehilangan istri kayak kehilangan anak, nggak takut. Kalau masih mikir anak, mikir istri, mikir panaan, halah, bukan, Mas, bukan. Ya, kemarin itu juga untuk kurikulum itu dari para penghayat itu kan mengajukan kalau bisa ajaran budi pekerti dimasukkan kurikulum, biar paling tidak kita diberi pelajaran etika, tata krama dan lain sebagainya.
bukan hanya sekedar mencetak seseorang yang pintar cerdas, tapi tanpa etika dan tata krama. Tapi pada kenyataannya dari atas pihak yang berwenang, mungkin PDNK atau apa itu, kok responnya kok kurang itu Eyang? Ya karena secara umum orang di negeri ini sudah pikirannya pikiran agama tadi itu, satu-satunya jalan menyelesaikan hidup. Padahal yang ceramah surga neraka mati belum pernah. Saya pernah Mas, ini kenyataan betul-betul ya di rumah sini. Rumah sini itu mayoritas Islam. Anak saya yang barep diminta seorang Kristen pemuda. Semula itu tidak berani minta, takut, sungkan gitu loh. Wong saya Kristen apa boleh, wong putranya Pak Jati itu Islam gitu. Terus, Dok panggil Mas Miko ini, kamu mau senang dengan Mbak Sari? Nggih Pak, ya wis tenan lho ya. Tapi dalam nun sewu satu keluarga, ibu bapak Kristen sedaya. Nggak apa-apa le, nggak apa-apa. Terus kowe pengen rabi cara Kristen apa cara Islam? Lek cara Islam nek makene, lek cara Kristen nang gereja aku ya teko nang gereja dadi saksi. Islam tenan, nggih, nggak goroh, nggak mergomong supaya oleh Mbak Sari, mboten Pak, wis. Ono KUA Mas nang kene waktu itu. Bu Mega apa hadir di sini. Begitu setelah selesai tanda tangan gini-gini, saya bilang saya ono KUA waktu itu Mas. Agus, inget ya, aku seneng kowe rumah tangga karo putrane bapak, tapi aku ndak mau menyakiti hati sekecil apapun orang lain. Ibumu, bapakmu, keluargamu, adik-adikmu semua orang Kristen. Setelah ini nanti kamu harus kembali ke Kristen. Ya KUA-nya lihat saya itu delongop gini. Karena apa? Orang meninggal itu tidak ditanya agamamu ki apa. Misalnya, ya agamamu apa? Islam Gusti, Muhammadiyah apa NU, FPI apa HTI, apa iki, nggak ada itu. Kristen Batak Muria apa Katolik apa Jawi Wetan, nggak ada. Sing ditakoni iki lho, otak kita waktu hidup untuk apa? Jati Kusuma tuh ngomong sehari-hari goroh apa enggak? Kalau saya goroh berarti saya itu spirit saya, jiwa saya terhendap suatu kekeliruan yang besar sehingga untuk ke alam surga itu sulit, mungkin ribuan tahun. Berarti pada hakikatnya semua ajaran agama kan ya baik aja, baik, cuma yang kita harus pahami, ajaran itu lahir tahun berapa? Nasrani lahir 2000 tahun yang lalu, Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu. Nah, zaman itu belum musim HP, zaman itu belum musim televisi, zaman itu belum musim radio. Dengan zaman sekarang ini nanti itu semakin maju loh Mas, cuma hitungan kepastiannya itu harus ada. Hitungannya ada 7 hari, jumlahnya 7 ya, 7 bulan pitonan, pitung sasi orang Jawa, 70 tahun rata-rata umurnya orang, rata-rata ya, 700 tahun mau tidak mau zaman harus ganti. Dan di dalam hadis sendiri juga ada bahwa nanti setiap kurun waktu tertentu akan lahir pemimpin-pemimpin baru sebagai nabi. Itu ada di dalam hadis, ada, itu ada Al-Quran macam-macam. Berarti lahirnya nabi itu terus berkelanjutan karena apa? Setelah kita pelajari di buku bibliotek tentang penerjemahan ya, apa sih nabi itu artinya? Nabi itu artinya pemimpin. Jadi pemimpin tahun 2000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dengan tahun 60, dengan tahun 70, dengan tahun apalagi tahun 3000 nanti sudah sangat lain Mas, sangat lain. Yang dimaksud pemimpin di situ, pemimpin apa itu yang? Politik atau agama atau apa? Ya termasuk politik, ya mungkin menjadi agama, menjadi anu segala macam. Misalnya begini, kenapa kok mesti lahir pemimpin?
saking adil dan maha murahnya Sang Maha Kuasa, kumpulan manusia-manusia itu selalu hadir seorang tokoh yang dijadikan master. Kalau di dalam Islam disebut Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Nasrani mereka menyebutnya Tuhan Yesus. Kalau di dalam Buddha mereka menyebutnya Sang Buddha, Sang Kalki, Sang itu sebutan. Karena untuk memberi kepeloporan kehidupan tadi itu. Nah, zaman itu fatwanya ini dieling-eling, kadang-kadang dicatati di kelompok ini jadi kitab suci gitu. Bahkan nanti tahun 3000 itu aneh Mas. Kenapa aneh? Karena eranya sudah era Android, era digitalisasi. Anak-anak muda itu pikirannya sudah sangat radikal, sangat jenius, sangat cerdas. Jadi kalau suruh ngikuti pola-pola lama itu udah males. Anehnya nanti itu ya kitab suci itu justru hanya satu lembar. Jalannya mati satu lembar, jalannya hidup satu lembar, perdamaian kemanusiaan sedunia satu lembar.